wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kami dari Jurnalistik Man 1 Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Nadira Kinarharati dari kelas 11K. Dan saya Melanie Nurrahma Syarifah dari kelas 10-9. Selamat datang di podcast Anak Man 1 Kota Pekalongan. Ngobrol inspiratif buat kamu yang haus cerita, prestasi, dan motivasi. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yang pastinya seorang siswa yang inspiratif, penuh semangat, dan pastinya bikin bangga madrasah. Yap, siapa lagi kalau bukan Kak Alia Mazaya Mulhan kelas 12C, pemenang OMI 2025 medali perunggu bidang biologi terintegrasi. Di podcast ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Mulai dari perjalanan lombanya, tips belajar biologi, sampai gimana caranya tetap konsisten dan gak berhenti di tengah jalan. Jadi pastiin kamu nonton sampai akhir ya, karena siapa tahu kamu juara berikutnya. Halo Kak Alia. Halo. Izinin kita buat ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Alia ya. Ya, boleh. Yang pertama, bisa perkenalkan diri Kak Alia terlebih dahulu kan? Halo, aku Alia Mazaya Mulhan dari Perunggu bidang biologi terintegrasi Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2025. Oh, jadi emang apa sih Kak bedanya biologi biasa sama biologi terintegrasi? Beda, kalau biologi biasa itu ilmu biologi murni, pure. Tapi kalau biologi terintegrasi itu diintegrasikan dengan agama. Misalnya kayak ayat-ayat Al-Quran, hukum fikih, terus tentang akidah, terus cerita-cerita Nabi, Rasul yang lama-lama gitu, itu semuanya diintegrasikan. Jadi biologi dicampur dengan agama. Apa sih yang membuat Kak Alia tertarik pada biologi? Ceritanya panjang ya. Jadi ini kenapa aku bisa tertarik dari kecil. Dari kecil aku punya ibuku tuh lulusan perawat, tapi nggak jadi perawat. Tapi sering cerita. Dulu ibu kayak gini, dulu ibu prakteknya di sini, dulu ibu koas kayak gini gitu. Saya dari situ aku tertarik ke dunia kesehatan sebenarnya. Terus kalau kesehatan itu kan kental dengan biologi ya. Terus dari SD, SMP itu aku merasa dari ilmu IPA yang paling menarik itu biologi, tentang tubuh manusia, tentang hewan, tumbuhan gitu. Tentang ya biologi kan ilmu makhluk hidup gitu, kan makhluk hidup ciptaan Allah gitu. Nah, aku tertarik dari situ. Gitu. Terus masuk SMA udah makin terspesialisasi dan IPA sama biologi itu udah beda. Nah, aku makin tertarik di situ sih. Itu jadi motivasi Kak Alia atau mungkin ada motivasi lain yang bikin Kak Alia itu mau ikut Olimpiade Madrasah Indonesia bidang biologi terintegrasi? Ada sebenarnya dari aku suka biologi. Terus salah satu goals terbesar aku ya dalam 18 tahun aku hidup itu ikut ASN. Tapi ya nggak kesampaian, nggak apa-apa. Jadi dari ASN, aku ikut ASN kelas 11 kemarin, tapi nggak lolos ke provinsi, cuma sampai kota. Itu kayak sedih banget, semua belajar aku itu sia-sia gitu rasanya waktu itu. Terus akhirnya aku dapet info dari teman, katanya mau ada seleksi untuk OMI. Jadi akhirnya aku coba-coba biar belajar waktu di OSN itu gak sia-sia, maksudnya masih bisa kepake karena aku juga udah belajar dasar-dasarnya. Akhirnya aku coba ikut OMI dan alhamdulillah memang rezekinya. Terus bisa diceritakan proses persiapan Kak Alia sebelum mengikuti Olimpiade? Boleh. Jadi persiapan ya pasti belajar. Kalau ikut Olimpiade nggak belajar mati-matian itu percuma. Satu kuncinya tuh itu. Dan belajar, terus kebetulan juga alhamdulillah dapat dispensasi dari sekolah. Jadi kegiatan aku apalagi kelas 12 itu kan ada TKA ya. Iya. Kegiatanku sebelum nasional itu karena aku asrama juga, dari ngaji pagi di masjid, aku ke SBSN, belajar itu sampai jam 10 karena habis itu kan ada mapil TKA. Aku balik lagi ke kelas buat mapil. Terus nanti selesai mapil itu jam 12:30, nanti aku istirahat bentar kan, sholat, makan, terus lanjut lagi ke SBSN. Karena aku belajar di SBSN, belajar lagi. Terus kebetulan dari Kemenak Provinsi Jawa Tengah itu ngasih pelatihan, tapi lewat GO. Jadi aku ke GO Pekalongan.
itu biasanya tergantung juga sih jamnya berapa, kadang jam 3, kadang jam 1, tergantung. Nanti kalau misalnya jam 1 berarti aku ke GO Pekalongan, nanti ya udah balik lagi ke sini belajar lagi gitu. Terus ya begitulah, sehari-hari monoton terus kayak gitu terus sampai berangkat ke Banten. Kira-kira ada nggak sih Kak tipe soal atau materi yang menantang banget di OMI ini? Ada sih. Kalau misal OMI itu kan biologi terintegrasi. Kalau yang di OMI itu pasti tantangannya ya integrasinya itu. Ayat-ayat Al-Qur'an ya, hukum fikihnya. Itu pasti yang bikin tantangannya sih itu sih. Misal ada soal nanti dikasih misal ayat An-Nahl ayat berapa gitu. An-Nahl itu kan tentang lebah. Nanti diintegrasikan dengan misal perilaku lebah membuat sarang itu adalah termasuk perilaku apa gitu. Dan itu mending kalau kita tahu artinya ayat itu adalah lebahnya bikin sarang. Kalau kita nggak tahu lebahnya apa di ayat itu tuh tentang lebahnya ngapain, ya nggak bisa jawab dong, kita nggak tahu ini apa gitu. Jadi yang sulit itu misalnya ada ayat Al-Qur'an yang nggak dikasih tahu itu ayat berapa, surat apa, nggak ada artinya, tapi ada pertanyaannya. Jadi kayak harus tahu dulu itu ayatnya ayat apa. Terus lagi kalau misalnya hukum fikih, misal dikasih gambar sapi, gigi sapi, terus nanti ditanyain sapi mana yang boleh dikurbanin, tergantung usianya kan ada usianya. Dari giginya itu kita harus lihat dulu itu, belum kalau gambarnya nggak jelas kan. Jadi itu yang paling susah. Tapi kalau misal biologinya sendiri itu ada materi namanya genetika. Genetika itu berarti kayak pewarisan sifat. Misal ibunya buta warna, apakah anaknya akan buta warna, berapa persen anaknya buta warna. Dan kalau di OMI itu biasanya ada soal berbahasa Arab. Nah, genetika ini pernah ada soal yang berbahasa Arab. Jadi pertanyaan itu kayak berapa kemungkinan seorang anak lahir dari orang tua dengan urutan perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Itu berapa persen? Itu kemungkinannya. Itu yang sulit. Gitu. Tips dari Kak Alia buat mengatur waktu antara sekolah dengan olimpiade itu gimana Kak? Itu jujur aku juga masih agak sulit ngaturnya ya. Tapi mungkin pertama ya pasti kalau habis belajar, misalnya belajar untuk olimpiade, pulang karena aku asrama ya, jadi ada privilege sendiri, aku bisa langsung tanya temanku. Tanya, misal ada pelajar tadi aku tanya, tadi kimia ngapain gitu. Misal tadi kimia tuh belajarnya redox. Oh, redoxnya kayak gimana? Saya nanti mereka cerita. Ya bukan langsung buka buku, cuma paling cerita-cerita aja gitu. Jadi aku tanya biasanya ke temanku yang emang apa ya, jago di bidang itu. Ya, misal aku tanya ke temanku yang bidang matematika gitu. Tadi belajarnya apa gitu. Misal belajarnya tadi ini, belajarnya limit gitu. Oh, limit tuh yang gini bukan? Iya, terus jadi caranya gini-gini, iya gitu. Kadang ya paling pinjem bukunya gitu, lihat-lihat, terus nyatet sih tugas yang paling penting karena kan di spam. Pasti di akhir pas mau rapotan kan pasti tugas-tugas ditagihin. Nah, itu penting tanya tugas apa yang selama ini dikasih sama guru. Tapi kebetulan juga misal gurunya baik ya dilonggarin, nggak akan ditagih gitu. Jadi ya itu pentingnya sih. Tanya, terus catat tugas-tugasnya apa aja. Oke, kira-kira pihak mana saja sih yang berperan atau kalau bisa kayak memberi dukungan buat Kak Alia selama proses menjalani Olimpiade Madrasah Indonesia ini? Banyak ya, mungkin yang paling mendukung menurut aku ya teman-teman sih, teman-teman yang sportif gitu, kayak ngasih semangat dan pengertian. Kalau misalnya aku lagi belajar di kamar, mereka diem nggak berisik, atau ada juga misal aku ajakin, ayo KSBSN yuk belajar gitu, nanti ada yang ikut gitu. Jadi kan enak kan nggak belajar sendiri. Terus kedua, guru-guru juga sportif banget, Bu Ami, terus Pak Asim, Bu Nurul, ya semua guru-guru yang mendukung, semuanya mendukung sih. Terus setelah itu ya pasti orang tua juga ya, orang tua pasti kasih semangat, terus doa, paling penting itu sih, doa dari orang tua. Terus tantangan terbesar apa sih yang Kak Alia hadapi waktu OMI? Terus bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar mungkin ngatur waktu sama pembagian kegiatan gitu, karena kan aku juga asrama, jadi selain aku harus belajar, ada kegiatan asrama yang harus dilakukan. Itu yang susah, tapi insya Allah cara aku ngatasinnya ya membagi skala prioritas. Kayak misal aku lebih prioritas mana yang harus aku duluin daripada yang lain. Misal aku harus ngaji dulu baru belajar, yang penting harus ngaji dulu, misal ngaji ke masjid dulu,
Setelah itu selesai baru bisa belajar balik ke SBSN kayak gitu. Terus harus jamaah juga dulu baru belajar lagi, seperti itu sih. Gimana sih Kak perasaan Kak Alia pas tahu kalau Kak Alia tuh menang dapat medali perunggu di Olimpiade Madrasah Indonesia? Ya itu nggak bisa dideskripsikan sih, kayak udah luar biasa banget. Jadi aku cerita sedikit ya. Jadi waktu pelaksanaan itu tipe soalnya kan 2, tipe soal isian singkat sama eksperimen kalau di biologi. Nah setiap tipe soal itu 10 dari 5 soal ya. Nah aku tuh merasa waktu ngerjain aku nggak maksimal di eksperimen. Aku udah setelah aku keluar dari ruangan, dalam pikiranku udah kayak udahlah yang penting udah sampai nasional, dapat medali atau enggak urusan belakang gitu. Soalnya aku merasa pas aku ngerjain eksperimen itu aku bener-bener apa sih kamu tuh ngapain gitu loh, kamu ngerjain apa gitu. Aku pokoknya nggak punya harapan gitu sampai waktu pengumuman. Pas mau pengumuman itu aku cuma bisa duduk sambil ya Allah semoga kalau misal ini rezekinya kasih aku minimal perunggu deh, nggak apa-apa, nggak harus emas, nggak harus perak, yang penting perunggu nggak apa-apa. Mau perunggu di urutan terakhir nggak apa-apa, tapi misal pun aku nggak dapet, tolong kasih aku keikhlasan biar ikhlas gitu, tabah gitu. Terus waktu itu pas pengumuman itu bener-bener rame banget, itu gila sih sumpah. Pusing aku sampai situ karena aku nggak suka keramaian ya, situ rame banget. Dan model pengumumannya itu kan ada layar besar, terus itu nanti dikasih nama-namanya gitu, dan kecil-kecil banget jadi nggak kelihatan. Pas layarnya ditampilin itu semua orang berdiri dan aku nggak kelihatan apa-apa. Aku cuma bisa, kenapa harus berdiri, kayak diem aja kan bisa ya. Terus aku cuma berharap ya Allah semoga bisa dapat. Terus akhirnya pas semua orang udah ditenangin sama MC-nya, suruh duduk lagi, duduk itu udah pada duduk, ada kelihatan sedikit namaku paling atas. Alhamdulillah di bidang perunggu yang biologi itu namaku paling atas. Dan berarti kan namaku paling atas itu kalau perunggu 15 orang yang dapat. Berarti aku peringkat ke-16. Harusnya satu lagi aku bisa dapat perak. Itu yang kayak satu lagi aku dapat perak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih. Jadi terus habis itu di situ aku udah nangis pastinya, aku udah kayak ya Allah alhamdulillah gitu, nggak apa-apa dia dapat perunggu, yang penting dapat medali. Nah dari situ udah alhamdulillah aku udah nggak bisa dideskripsikan lagi sih rasanya, bahagia banget pasti, seneng, bersyukur, alhamdulillah. Keren banget Kak. Masya Allah, sampai merinding. Keren banget Kak, ya Allah. Apa pelajaran atau nilai penting yang Kak Alia dapatkan dari pengalaman mengikuti OMI? Pentingnya berani mencoba. Dulu kalau misal pas aku dikasih info waktu OSN ada seleksi OSN, kalau aku nggak berani nyoba untuk ikut lagi, mungkin aku nggak akan sampai ke OMI. Terus yang kedua, gak apa-apa sendiri, karena OMI ini aku bisa sampai ke OMI ini kan lanjutan dari OSN. Waktu OSN kemarin itu kan pas OSK yang kelas 11 tuh tabrakan sama aku Bali kan tadi tuh. Aku harus milih, aku harus ikut OSK atau aku harus ikut teman-temanku ke Bali. Itu waktu itu sulit banget. Akhirnya karena aku emang udah punya goals, aku mau ikut OSN. Akhirnya aku pilih untuk ikut OSK kan. Dan waktu pelaksanaan OSK-nya itu tuh bersamaan setelah liburan dan setelah rampotan gitu. Nah, akhirnya aku di sini kan di asrama, aku sendiri. Beneran sendiri, aku di kamar sendiri, sampingku nggak ada orang, samping kamarku nggak ada orang, aku kemana-mana sendiri. Jadi emang harus berani sendiri, dan sendiri itu nggak apa-apa. Tuh. Terus kemudian tahan belajar lama. Kalau nggak telah tahan belajar lama, ya aku nggak akan sampai OMI sekarang. Kalau misal nggak tahan di depan laptop berjam-jam cuma duduk baca nonton video, ya aku akan sampai sana. Itu pelajarannya sih. Terus ketiga yang paling penting, minta doa orang tua, karena itu adalah kuncinya. Doa restu orang tua, apalagi ibu, itu udah paling kuncinya gitu loh. Kalau misal belajar doang tapi nggak ada doa, nggak ada usaha, nggak ada doa dari orang tua juga, itu percuma sih, percuma aja. Setelah kita dengar
cerita dari Kak Alia, kira-kira ada nggak sih pesan atau motivasi apa yang mau Kak Alia sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Buat teman-teman yang pingin juga nih berprestasi di bidang Olimpiade Sains. Pertama, yaitu tadi berani mencoba, harus berani ambil resiko. Mau resiko kayak gimana? Kalau misal udah punya tekad dan mimpi, terjang aja nggak apa-apa. Karena pasti Allah kasih jalan terbaik dan rezekinya kalau kita mau berusaha. Terus kalau ini buat yang biologi ya, kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikut biologi, kunci pertama baca Campbell, selesaiin Campbell sampai selesai. Pokoknya itu dasarnya, paling utama kuncinya itu. Terus kedua, bisa ikut pelatihan-pelatihan karena banyak pelatihan online gitu. Itu juga bisa membantu sih. Pertama setelah baca Campbell sampai selesai, bisa ikut pelatihan-pelatihan gitu. Terus habis itu yang ketiga, langsung latihan soal. Jangan cuma teori tapi nggak latihan soal, itu percuma. Jadi banyakin latihan soalnya. Terus ya harus konsisten. Kuncinya itu konsisten. Kalau misal nggak pintar tuh nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten dan tekun. Kalau konsisten dan tekun, insya Allah orang pintar bisa disalib sih. Gitu. Terus doa, usaha, doa, tawakal sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu kuncinya juga sih. Terima kasih Kak Alia udah mau berbagi cerita tentang pengalaman Kak Alia kemarin. Dan buat teman-teman, terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam literasi.